Tidak pernah ada. Haji Omar Said Cokroaminoto ditangkap oleh karena dituduh menerima dana dari pemerintah Hindia Belanda, dari Jerman untuk melakukan kudeta. Muhammad Natsir ditangkap, seperti kita tahu tidak jelas kesalahannya dan tanpa ada peradilan. Dan ini adalah kalau kalangan Islam banyak yang terpukul karena berharap bahwa PKS ini adalah satu garda Islam yang di depan, yang bersih, yang mulus, yang mengkilap. Tapi kok mencuri. Nah ini yang menyebabkan orang itu shock dan terpukul. Jadi yang sekarang seharusnya dilakukan oleh PKS bukan menghajarin Abraham Samad, yang mengkritik Abraham Samad, tapi Anda hendaknya introspeksi terhadap apa yang terjadi seperti ini. Bagaimana bisa terjadi seorang ketua umum berteman dengan orang yang gemar perempuan? Yaitu saudara Ahmad Fatalah. Ya kan, bagaimana bisa itu terjadi? Ya, itu tidak masuk di akal pertemanan tersebut. Nah, jadi bagaimanapun juga ini hal-hal yang boleh dikatakan hendaknya menjadi pelajaran kita semua. Karena ini cukup serius peristiwa yang dihadapi oleh PKS. Saya tidak gembira dengan keadaan ini karena bagaimanapun juga zaman PKS masih tablet-tablet kan saya mengisi. Ya kan? Sama zaman Anies masih tiduran di masjid, kan? Saya kan penceramah itu waktu. Jadi tidak ada dendam, cuma merasa agak kecewa karena saya pernah ikut membina juga waktu jauh sebelum menjadi PKS. Kok sekarang jadi begini keadaannya pihak PKS ini cukup parah. Dalam sejarah Islam nggak pernah terjadi hal yang seperti ini. Terima kasih. Saya mau ke Pak Burhan Mutadi. Kok ceramahnya tadi pendek aja? Kultum, Pak. Kultum. 7 menit. Tapi nggak ada ayatnya yang dikutip. Silakan. Ya, pertama begini, saya ingin masuk ke persoalan terkait dengan PKS dan munculnya isu yang kemudian menyebabkan seorang LHI masuk sebagai tersangka KPK. Nah, saya masuk di potret besarnya dulu, Bang Karni. Ini ada persoalan besar terkait dengan sistem multipartai ekstrim yang mengakibatkan partai-partai itu harus berjibaku keras untuk mengumpulkan dana. Jadi dalam sistem multipartai ekstrim itu yang terjadi adalah seperti kurva normal. Ini teorinya Anthony Downs, di mana partai-partai itu cenderung ke tengah karena pemilih sebagian besar berada di tengah. Nah, karena pemilih sebagian besar berada di tengah, partai-partai menghilangkan atau mengaburkan jenis kelamin ideologis mereka. Karena di dalam kurva normal, pemilih yang ada di tengah itu susah membedakan partai-partai yang sedemikian banyak. Akibatnya, urusan finansial penting untuk menarik pemilih. Jadi bukan lagi ideologi, karena partai-partai tidak punya insentif elektoral untuk mendekati pemilih yang ada di ekstrim kiri maupun kanan. Yang tengah lah yang paling banyak. Pada titik itu, duit jadi penting, iklan jadi penting. Nah, kalau saya baca data dari Asi Nelson dan Asosiasi Periklanan, itu ada kenaikan luar biasa PKS antara tahun 2004, biaya spending kampanye, tahun 2004 PKS hanya berada di urutan nomor 7. Tahun 2009, PKS pengeluaran biaya kampanyenya itu naik di peringkat keempat, bahkan mengalahkan pengeluaran yang dikeluarkan oleh PDI Perjuangan. Jadi dia hanya kalah biaya iklannya dibanding dengan Gerindra, Demokrat, dan Golkar. Ini sesuatu ya, bagi saya yang melihat pertama dari sisi political financing, yang kedua dari sisi perilaku perubahan pendekatan strategi elektoral PKS. Tahun 2004, PKS itu yang menjadi juru bicaranya adalah media darling lah ya waktu itu ya, karena ada parade luar biasa dari elit-elit PKS pusat sampai bawah menyerahkan gratifikasi, bahkan di beberapa daerah kalau ada anggota DPR dikena semua partai, itu hanya ada satu fraksi PK saat itu yang betul-betul bersih. Tetapi tahun 2006 terutama ke atas, itu reputasi PKS dalam soal clean
and care gitu ya, itu mulai agak berkurang. Pemicunya pilkada DKI Jakarta tahun 2007. Mulai muncul isu tentang mahar gitu ya. Kemudian juga pencalonan beberapa elit PKS yang dianggap kurang bersih. Dan disitulah kemudian reputasi PKS mulai terdegradasi. Dan kasus terakhir ini menurut saya itu hanya sekedar akumulasi dari hilangnya citra PKS dalam soal bersih gitu ya. Jadi saya terus terang melihatnya dari perspektif besar itu dulu, baru kemudian masuk tadi persoalan terkait dengan munculnya sikap dari PKS secara defensif pasca penetapan tersangka Lutfi Hasan Ishak. Nah, yang pertama, saya merasa dari sejak awal ketika Anies Mata menyampaikan satu pidato yang menggelegar itu, dengan mengatakan bahwa ada konspirasi besar, kemudian ditambahkan mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid sebagai konspirasi Zionis dan seterusnya, sempat keluar kata-kata itu. Pertama, ada kegalauan di internal PKS untuk menenteramkan kadernya. Jadi kader selama ini kan berjibaku di bawah. PKS ini partai yang mengandalkan kegairahan kader, yang oleh Jasper disebut dengan istilah passionate politics. Nah, kalau kemudian ada kasus yang langsung melibatkan pucuk tertinggi partai, yaitu presiden, dan ini kali pertama PKS berurusan dengan KPK, sekali berurusan langsung presidennya, kita bisa bayangkan betapa demoralisasi itu terjadi di kader. Nah, karena itu bahasa konspirasi dipakai, awalnya target audiennya itu adalah internal. Ya. Cuma kemudian kan ada breaking news, 2 televisi berita, dan itu sampai ke publik. Nah, target audien internal, kenapa harus konspirasi? Kalau kita baca kitabnya misalnya Said Qutb atau Hasan Al-Banna, itu bahasa konspirasi itu bahasa ideologis gitu ya, untuk mensolidkan barisan bahwa ada persoalan di luar sana, invisible hand, yang membuat umat Islam terbelakang. Jadi ini sebenarnya bahasa untuk mengaburkan persoalan agar kadernya ini tidak terkena pengaruh dari pemberitaan terkait dengan presidennya. Jadi, dan konspirasi itu jelas susah dibuktikan. Yang pasti sifatnya omnipoten, itu artinya kekuatan yang ada di mana-mana. Yang kedua, itu omnipresent, kekuatan invisible hand yang ada di mana-mana. Ya gitu ya. Dan kalau dipakai untuk konteks keluar, itu jelas jadi blunder. Karena masyarakat kemudian makin menganggap bahwa PKS susah untuk bermuhasabah gitu loh. Ini bahasa, karena ngomong PKS harus bahasa Arab misalnya ya. Jadi suka menyalahkan pihak lain, agak kurang introspeksi. Nah ini kalau ditangkap keluar. Nah karena itu akan jauh lebih baik sebenarnya, dan kemudian PKS menyadarinya, saya kira cuma sehari, setelah itu langsung bahasa konspirasi dipakai dengan bahasa introspeksi. Tujuan bahasa konspirasi itu, benar. Apa? Kira-kira tujuan sebenarnya kalau begini, secara internal itu jelas untuk mensolidkan barisan. Ini PKS ini kan gabungan antara partai dan gerakan. Karena itu pertama kali muncul itu kan ada adagium ya, al-harokah hiyal hizb wal harokah. Jadi ada bahasa untuk mensolidkan di dalam, tapi saat yang sama sebenarnya mengirimkan pesan keluar gitu ya. Jadi saya agak kurang tahu untuk konteks konspirasi Zionisnya gitu ya. Tetapi untuk konteks politiknya jelas pesan itu dikirim terutama ke partai penguasa. Jelas. Partai penguasa. Jadi ada semacam ini, neologisme. Kalau neologisme kan ada istilah ini Bang Karni, co-opetition. Cooperation plus competition. Jadi PKS dengan Demokrat ini kan dia tidur dalam ranjang yang sama, yaitu ranjang koalisi, tapi seringkali mimpi yang berbeda. Gitu. Nah, itu jelas, itu message-nya dikirim ke sana. Iya. Baik, Pak Ridwan, ada ayatnya tadi? Ya. Ada ayatnya tadi. Pak Ridwan tadi menyinggung seolah-olah ada kerjasama ya? Antara ketua dengan Fatullah tadi, atau Ahmad Fatullah. Iya kan berteman dia. Dia kan berteman, kan ada hubungan antara Ahmad Fatullah dengan
Ahmad Fatona dengan Lutfi Hasan Ishak itu kan ada hubungan, ya kan? Bahwa hobinya berbeda itu cerita lain, ya kan gitu kan. Kalau mengenai konspirasi itu memang menurut saya yang paling enak kalau lagi begini nih kita ciptakan konspirasi Yahudi, kan begitu kan? Ini Yahudi yang bermain ini, kan jadi kita aman, ya kan? Lalu musuh umat juga bersemangat, wah benar kita kena zolim oleh Yahudi. Jadi itu yang dimaksud oleh Muhtadi kalau nggak salah. Muhtadi. Konspirasi itu yang dimaksud adalah Yahudi. Baik. Tolong menolong tadi Al-Maidah ayat 2. Tolong menolonglah kamu untuk berbuat takwa dan kebaikan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita teruskan diskusi kita dengan Fajrul. Ini prahara PKS, prahara politik. Seperti apa ini perpolitikan kita ke depan? Baik, saya mengambil sisi politik ya. Oke, baik. Apa yang saya ingin sampaikan beberapa kali juga pernah saya sampaikan Bang Karni di sini adalah dengan masuknya PKS ke dalam gelanggang ini berarti memang kesetimbangan kejahatan ini memang sudah mulai terbukti. Artinya mereka akan saling mengunci untuk pilihan-pilihan politik sampai tahun ke 2014 ini. Jadi sangat sulit kita berharap bahwa dengan munculnya lalu kesetimbangan kejahatan di antara partai-partai politik, lalu kita berharap bahwa mereka apakah akan membicarakan tentang nasib bangsa ini menjadi lebih baik ke depan. Saya pikir sukar sekali diharapkan. Apakah kita berharap mereka akan berbicara tentang, kalau tadi bicara tentang korupsi dan segala macam, lalu kita menangkap apakah mereka ingin melakukan penegakan hukum dan memberantas korupsi? Juga tidak. Saling mencari, kalau saya bersalah, Anda juga bersalah. Maka mari kita happy-happy saja, tidak ada yang bisa diselesaikan. Jadi makin tegas saya melihat bahwa dengan masuknya partai yang bahkan paling bersih dalam tanda petik sebelum ini, dan saya juga harus mengakui bahwa saya menghormati PKS karena satu-satunya partai yang tegas terbuka mengatakan bahwa mereka ingin membersihkan korupsi dari Indonesia secara individu dan secara sosial. Yang lain tidak berani. Yang lain ragu segala macam, dan PKS menyatakan itu. Itu kita harus pujikan. Lalu kemudian mereka terjerembab di titik ini oleh partai-partai yang lain. Sedihnya bukan dijadikan dasar, mari kita membersihkan republik ini, menyelamatkan bangsa ini, tapi, rupanya kamu juga sudah menjahat juga ya, mari kita bersama-sama jadi penjahat, kan begitu, tidak usah saling menyakiti. Sebenarnya itu juga salah satu persoalan di dalam istilah konspirasi. Konspirasi itu kan artinya apa itu? Persekutuan jahat ya, untuk persekutuan dengan motivasi yang jahat, komplotan. Tadi betul, bisa internal, bisa juga bersifat eksternal. Internal tadi bagus sekali disebutkan, ada Julius Caesar. Saya lihat juga kemarin ada di televisi itu Caligula, ternyata juga dikhianati dari dalam juga. Nah, apa yang menarik dalam kasus PKS adalah politik mengalami desakralisasi. Saya senang sebenarnya PKS terjerembab dalam satu titik. Mereka menyadari, sama seperti Pak Abu Bakar tadi mengatakan, kami bukan malaikat, kami bukan orang suci. Politik mengalami duniawisasi, begitulah ya. Tetapi tidak berarti lalu politik tidak mengejar yang ideal. Tetapi kesulitan saya, terus terang, saya itu berhari-hari ini dihajar terus di media sosial. Kalau bicara PKS seolah-olah anti-Islam, seolah-olah anti partai dakwah. Sebenarnya enggak. PKS itu partai politik sama dengan partai politik yang lain, dan manusianya sama dengan manusia yang lain. Dia bisa memperdagangkan wewenangnya, dia bisa menutupi kejahatannya, dia juga bisa bersama dengan kekuasaan yang lain memperdagangkan wewenangnya. Sama seperti itu. Jadi desakralisasi politik ini makin mengingatkan kita bahwa ada kesalahan yang mungkin kita bisa lakukan, tetapi kita bisa perbaiki
bersama-sama secara politik juga. Makanya saya terus terang sangat tidak gembira ketika ada elit politik PKS misalnya memanfaatkan ini, misalnya mengatakan bahwa KPK seolah-olah bagian dari konspirasi, walaupun dinyatakan dengan berputar-putar. Akal cerdas kita hanya ingin mengatakan, kalau kamu menunjuk ada konspirasi, kamu menunjuk seseorang, kamu menunjuk sekelompok orang yang melakukan itu. Apalagi kalau kamu mengatakan ada tirani otoritas. Nah, tadi Abu Bakar agak tercetus dan menurut saya kita langsung bisa menangkap. Oh, rupanya dulu ada Dipo Alam yang pernah melaporkan 3 kementerian ke KPK dan itu dicurigai sebagai bagian dari tirani otoritas. Saya pikir biasa saja kalau kemudian ada orang yang memberikan informasi kepada KPK. Sama seperti Tempo sudah 3 kali kan mengeluarkan ceritanya itu. Oke, Burhanudin tadi mengatakan bahwa ini akan mengkristal menjadi antara partai penguasa dengan partai PKS. Sangat mungkin peluang itu ada. Tetapi itu kan kalau misalnya kita menunjuk Dipo Alam sebagai orang dari istana yang pernah melaporkan 3 kementerian yang notabene diantaranya adalah orang-orang dari partai PKS misalnya seperti itu. Tapi kan apakah Tempo menjadi bagian dari konspirasi ini? Karena sebelum Dipo Alam, Tempo sudah melaporkan dengan 2 laporan yang sebelumnya dan menurut saya sangat rinci, bahkan nama-nama yang disebutkan itu saya tidak tahu ya. Sebagian orangnya itu kemungkinan besar juga akan bisa masuk. Tapi saya ingin memuji Abraham Samad, walaupun mungkin juga akan dicurigai seolah-olah bahwa aktivis anti korupsi selalu seolah-olah menganggap KPK benar, tapi menurut saya tidak mudahlah menelikung Bambang Wijoyanto dan Abraham Samad untuk ditelikung oleh istana. Siapa istana itu gitu ya? Yang juga dipenuhi dengan orang-orang yang ya suatu hari nanti juga akan mengalami masalah kan seperti itu. Jadi menurut saya dan lebih bagus kalau PKS memang terus-menerus mengatakan bahwa ada konspirasi kah atau tirani otoritas. Tawaran Samad luar biasa bagus dan mestinya termasuk juga nanti para pengacara PKS bisa mengambil itu peradilankan saja supaya kebenaran terungkap di PKS, kebenaran terungkap di kita dan kebenaran juga terungkap di publik kita gitu. Saya pikir itu yang mestinya kita kembangkan. Baik, pemirsa, kita rehat sejenak.